Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andini Jilantra dengan NIM A221230081. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang ekologi. Adapun poin pembahasan yang akan kita pelajari adalah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekologi. Pada pembahasan kedua, mengenai konsep ekologi. Pada pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang ruang lingkup ekologi. Dan pada pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang manfaat ekologi. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian ekologi. Seperti yang sudah kita ketahui, ekologi berasal dari kata Yunani yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungannya di sekitar. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu konsep ekologi. Di dalam konsep ekologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempelajari tentang pengaruh suatu organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik meliputi benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup, diantaranya air, suhu udara, tanah, cahaya matahari, dan topografi. Adapun komponen biotik. Komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup, yaitu biotik, dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Ekosistem melibatkan hubungan kompleks antara makhluk hidup satu sama lain dan dengan lingkungan mereka, termasuk faktor-faktor seperti iklim, tanah, air, sinar matahari, dan interaksi ekologi. Yang ketiga, interaksi. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkannya. Makhluk hidup membutuhkan energi dan materi yang konstan untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga interaksi selalu melibatkan materi dan energi. Dan yang terakhir, yaitu suksesi. Perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan disebut dengan suksesi. Ada 2 konsep suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Di mana suksesi primer adalah suksesi yang terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat, sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya peristiwa tsunami, letusan gunung berapi, aktivitas pertambangan, dan lain sebagainya. Kemudian, suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total, masih ada yang tersisa, misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, pembukaan lahan perkebunan, dan lain sebagainya. Pembahasan ketiga, yaitu ruang lingkup ekologi. Berikut beberapa ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu, di mana individu di sini merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya seperti seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunitas, di mana komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Yang keempat, ekosistem.
Ekosistem adalah kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Yang keenam, lanskap. Energi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir, global. Ruang lingkup global bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Pembahasan terakhir yaitu manfaat ekologi. Jadi, mempelajari ekologi memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Di antara manfaat tersebut adalah yang pertama, mengenal keanekaragaman hayati, yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup, yang ketiga, pemetaan konsumsi pangan, yang keempat, menekan munculnya sumber penyakit manusia, yang kelima, menekan ledakan hama dan penyakit tanaman. Kemudian yang keenam, solusi masalah energi. Yang ketujuh, solusi masalah pertanian. Dan yang terakhir, menekan pencemaran lingkungan. Demikian pembahasan mengenai ekologi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.